Shalom para pemirsa dimanapun Anda berada pada hari ini. Senang sekali boleh berjumpa dengan saudara dalam program Voice of Life di live channel bersama dengan saya Pendeta Rinson Butar-Butar. Dalam episode kali ini kita akan membahas tentang tawar hati. Kita mengerti bahwa dalam menjalani kehidupan ini ada begitu banyak tantangan, pergumulan yang kita hadapi. Dan seringkali rasa tawar hati membuat kita gagal untuk menjalani kehidupan ini. Nah, kita akan lihat sebentar pengertian sederhana dari tawar hati. Tawar hati itu adalah tidak punya rasa apa-apa, kehilangan rasa. Tawar hati itu juga hambar, atau tawar hati itu beku atau dingin. Tawar hati itu juga tidak bersemangat, tidak bergairah dalam menghadapi kehidupan ini. Nah, kita akan lanjutkan pengertian tawar hati dan penyebabnya. Kita akan masuk dalam firman Tuhan tentang tawar hati yang terambil dari Amsal pasal yang ke-24 ayat yang ke-10. Berbunyi demikian, "Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu." Saya ulangi, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Artinya, jika kita tawar hati dalam menghadapi hidup ini, maka dikatakan kecillah, lemahlah kekuatan kita. Padahal hidup ini penuh dengan tantangan, hidup ini penuh perjuangan, besok dan seterusnya kita hadapi dengan pergumulan, dengan perjuangan. Dan untuk menghadapi hari esok dibutuhkan kekuatan yang besar. Tetapi seringkali karena banyak orang tawar hati, maka dia tidak punya kemampuan untuk menghadapi hari-hari ke depan. Ada beberapa penyebab orang mengapa tawar hati. Orang tawar hati bisa karena pergumulan demi pergumulan yang tidak pernah berakhir dalam hidupnya. Atau orang juga bisa tawar hati karena menjalani rutinitas hidup. Setiap hari dari Senin sampai ke Senin, rutinitas hidupnya itu saja. Akhirnya bisa muncul yang namanya tawar hati. Atau tawar hati juga bisa muncul karena apa yang diharapkan, apa yang diimpikan tidak sesuai dengan kenyataan. Orang berusaha, orang berbisnis, berharap untungnya sekian, ternyata yang didapatkan tidak seperti yang diharapkan tadi. Akhirnya dia bisa tawar hati. Atau juga orang juga bisa tawar hati karena mengerjakan sesuatu yang tidak dia sukai, tidak diingini. Dia mengerjakan sesuatu karena terpaksa. Maka ini membuat dia tawar hati. Kalau dalam hubungan keluarga atau suami istri, seseorang bisa tawar hati karena sudah tidak ada rasa cinta terhadap pasangannya. Dan tawar hati ini menyebabkan banyak perceraian dalam hubungan suami istri. Karena sudah tidak ada lagi tawar hati. Itu sebabnya hari ini firman Tuhan ini begitu luar biasa berkata bahwa orang yang tawar hati maka kecillah kekuatannya. Tawar hati ini akan menjadi senjata iblis untuk menghancurkan kehidupan kita bersama sehingga kita tidak berhasil. Bahkan dalam puncaknya tawar hati membuat kita tidak percaya lagi akan firman. Mau dengar firman, begitu banyak dengar khotbah, tapi karena sudah tawar hati maka tidak ada rasa percaya lagi akan segala janji Tuhan yang dia dengarkan. Dan hari ini kita akan lihat juga beberapa alasan mengapa kita tidak boleh tawar hati. Saya percaya kalau Alkitab berkata jangan tawar hati, maka saya percaya ada alasannya mengapa Alkitab berkata jangan tawar hati. Yang pertama, Alkitab atau firman Tuhan berkata kepada kita jangan tawar hati karena tawar hati akan membuat kita kehilangan semangat berjuang. Saya ulangi, tawar hati
akan membuat kita kehilangan semangat berjuang. Saudara mungkin masih mengingat apa yang terjadi dengan Yosua ketika Yosua harus menggantikan Musa dalam memimpin bangsa Israel memasuki kota Kanaan. Kita tahu Musa itu orang yang luar biasa dalam panggilannya, begitu hebat dalam panggilannya. Tapi dalam tanda petik, Musa tidak mampu membawa bangsa Israel memasuki kota Kanaan. Lalu ketika Tuhan memilih Yosua menggantikan Musa, membawa bangsa Israel memasuki kota Kanaan, maka ada rasa ketakutan, rasa kekhawatiran yang besar dalam diri Yosua. Karena dia berpikir, Musa saja tidak mampu membawa bangsa ini memasuki kota Kanaan, apalagi saya. Kira-kira begitu dalam hati Yosua. Tetapi kemudian Tuhan berkata kepada Yosua, jangan takut, kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan tawar hati. Tuhan berkata kepada Yosua, jangan tawar hati. Dan puji Tuhan, Yosua berhasil memimpin bangsa Israel memasuki kota Kanaan, tanah perjanjian yang Tuhan sudah janjikan bagi bangsa Israel. Juga kita mengerti bagaimana ketika manusia raksasa Filistin yang bernama Goliat mengancam dan menteror bangsa Israel, rajanya yang bernama Saul. Lalu tentara Israel ketakutan. Tetapi Daud menghadapi si manusia raksasa tersebut. Dan Daud berkata, jangan ada seorang pun yang tawar hati. Dan semua kita tahu bagaimana kisahnya. Bagaimana Daud mampu berhasil mengalahkan si manusia raksasa tersebut, Goliat tersebut. Dan dengan peralatan yang hanya sangat sederhana sekali, tetapi Daud mampu mengalahkan Goliat yang besar tersebut. Itu sebabnya saudaraku yang kasih, ya saya ulangi kembali bahwa mengapa Tuhan berkata jangan tawar hati, karena tawar hati akan membuat kita kehilangan semangat berjuang. Ya, dari pelajar, dari orang yang sudah bekerja, berkeluarga, semua dibutuhkan yang namanya perjuangan. Tidak ada kemenangan tanpa perjuangan. Tidak ada hadiah, tidak ada piala bagi olahragawan tanpa sebuah perjuangan. Dan jika kita tawar hati, maka kita tidak mungkin memenangkan pertempuran ini. Jika kita tawar hati, maka kita tidak akan mungkin menang dalam menghadapi kehidupan ini. Seringkali musuh kita pertama adalah pikiran kita dengan berkata mana mungkin. Dan akhirnya hal itu membuat kita kehilangan semangat, gairah, dan akhirnya kita tawar hati dan tidak berhasil dalam menjalani hidup ini. Saudaraku yang kasih, alasan yang kedua, mengapa Tuhan berkata kepada kita jangan tawar hati, ya. Alasan yang kedua Tuhan berkata kepada kita jangan tawar hati. Karena dari semua contoh tokoh-tokoh dalam Alkitab yang mengalami mujizat Tuhan, yang mengalami kuasa Tuhan, mereka mengalami mujizat Tuhan, mereka mengalami kuasa Tuhan karena mereka tidak tawar hati. Dengan kata lain, mujizat tidak pernah terjadi jika kita tawar hati. Saya ulangi, mujizat tidak akan pernah terjadi jika kita tawar hati. Karena saya katakan tadi, kuasa Tuhan akan terjadi, akan dinyatakan bagi orang yang tidak tawar hati. Jika kita berdoa dengan pergumulan yang kita hadapi, selalu kita berkata amin. Amin itu artinya aku yakin pasti terjadi. Tetapi kalau kita tawar hati, maka dalam hati kita berkata mana mungkin dan lain sebagainya. Tetapi dengan kita tidak tawar hati, percaya janji Tuhan, maka kita akan mengalami mujizat Tuhan. Saudara tahu Sadrak, Mesak, Abednego
ketika mereka diancam dan diperhadapkan dengan perapian yang menyala. Sadrak, Mesak, Abednego berkata, sekalipun Tuhan yang kami sembah tidak sanggup menolong kami tidak akan menyembah patung yang Tuhanku dirikan. Dan Sadrak, Mesak, Abednego tidak tawar hati. Mereka percaya akan Tuhan. Dan Alkitab memberikan bukti bahwa Tuhan menolong Sadrak, Mesak, dan Abednego. Demikian juga dengan Daniel ketika dimasukkan ke gua singa. Dan banyak contoh tokoh-tokoh dalam Alkitab. Ketika mereka tidak tawar hati, maka mereka mengalami mujizat Tuhan yang sangat luar biasa. Mujizat Tuhan yang sangat besar sekali. Dan akhirnya mereka mengalami kemenangan demi kemenangan. Saudara yang kasih, saya katakan tadi dalam pertama, tawar hati itu akhirnya akan membuat kita kehilangan rasa akan janji Tuhan. Tawar hati itu akan membuat kita tidak percaya lagi dengan janji Tuhan. Khususnya dengan apa yang terjadi hari-hari ini. Dengan pergumulan yang sedang terjadi hari-hari ini yang melanda bangsa kita, bahkan melanda dunia ini. Saya percaya kalau kita tawar hati, maka kita akan tergilas oleh dunia ini. Ya. Yang terakhir, yang ketiga, mengapa Tuhan berkata, apa alasan Tuhan, mengapa Tuhan melarang kita tawar hati? Ini yang terakhir dan sangat penting sekali. Karena Allah berjanji, Dia senantiasa menyertai kita dan tidak akan pernah meninggalkan kita, meninggalkan saudara dan saya. Ada begitu banyak janji Tuhan yang berbicara kepada kita bahwa Dia 24 jam sehari tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan Alkitab katakan sampai putih rambut kita pun Dia akan menggendong kita. Bahkan dikatakan tidak sehelai dari rambut kita pun yang terlepas tanpa sepengetahuan Tuhan. Dan yang paling penting, Allah telah meninggalkan tahta kemuliaannya menjelma menjadi manusia, yaitu lewat Yesus Kristus. Dan Dia berkata, Dia adalah Immanuel yang menyertai saudara dan saya. Itu sebabnya, ini alasannya mengapa kita tidak boleh tawar hati. Karena Allah berjanji, Dia menyertai saudara dan saya kemanapun saudara berada. Dia menyertai kita, Dia menjaga kita, Dia melindungi kita. Seperti yang saya sudah katakan tadi ketika Yosua memimpin bangsa Israel. Maka Yosua mendapat perintah dari Tuhan untuk tidak tawar hati. Dan akhirnya Yosua mampu memimpin bangsa Israel memasuki kota Kanaan. Sekali lagi, mengapa Allah berkata jangan tawar hati? Karena Dia yang berjanji, Dia tidak akan pernah meninggalkan saudara dan saya. Dia yang berjanji, pencipta langit dan bumi itu, Dia berjanji tidak akan pernah meninggalkan kita sedetik pun. Penjaga Israel tidak akan pernah tertidur, tidak akan pernah terlelap. Dia senantiasa menjaga kita. Khususnya dengan pergumulan persoalan yang sedang terjadi hari-hari ini. Maka percayalah, yakinlah, jangan pernah tawar hati. Percayalah janji Tuhan, janjinya ya dan amin akan menyertai saudara dan saya. Saudara yang kasih, sebagai hamba Tuhan pun saya juga pernah mengalami rasa tawar hati. Dan rasa-rasanya ingin meninggalkan pelayanan karena tawar hati itu. Tetapi puji Tuhan ketika saya mengerti firman Tuhan dan akhirnya tidak tawar hati, saya melihat mujizat Tuhan yang begitu luar biasa. Beberapa tahun yang lalu saya pernah hampir meninggalkan pelayanan karena persoalan yang begitu besar. Saya pernah alami bagaimana rasanya sulit tidur karena persoalan tersebut. Sampai suatu saat istri saya berkata begini, kamu jangan hanya mikirin gereja, jangan hanya mikirin jemaat, pikirin istri, pikirin anak. Karena waktu itu saya merasa bahwa pelayanan adalah milik saya dan saya harus memikirkannya semuanya. Tapi puji Tuhan, kemudian saya dikuatkan, diteguhkan lewat firman Tuhan untuk tidak tawar hati. Dan saya menghadapi tantangan hidup tersebut. Dan ketika saya bangkit dari rasa tawar hati tersebut, saya percaya panggilan Tuhan,
saya percaya pilihan Tuhan dalam hidup saya percaya bahwa pelayanan adalah milik Tuhan, maka saya melihat mujizat Tuhan yang luar biasa. Bahkan ketika saya melihat mujizat Tuhan yang luar biasa tersebut, saya berpikir begini, Tuhan terima kasih. Kenapa Tuhan gak ngomong, kalau lewat persoalan ini saya akan melihat mujizat Tuhan. Tetapi itulah perjalanan hidup yang saya alami, saya lewati. Sehingga saya melalui yang namanya rasa tawar hati itu. Dan akhirnya saya melihat kuasa Tuhan yang begitu luar biasa. Hari ini jika saudara menghadapi pergumulan yang besar, jangan izinkan, jangan biarkan iblis menguasai hati saudara sehingga saudara menjadi tawar hati. Karena dengan tawar hati itu akan membunuh, mematikan iman saudara, semangat saudara. Padahal dikatakan tadi, mujizat akan terjadi jika kita tidak tawar hati. Jadi percaya janji Tuhan, percaya pemeliharaan Tuhan akan memberkati saudara dan saya. Kalau dia berfirman, maka firman-Nya iya dan amin. Itu sebabnya Tuhan katakan hari ini kepada kita, jangan tawar hati. Karena tawar hati akan membuat kita kehilangan kekuatan, kehilangan semangat, kehilangan gairah, kehilangan sesuatu yang membuat kita menjadi modal kita menghadapi hari-hari ke depan ya. Baik, puji Tuhan. Sekali lagi Alkitab berkata, jika kita tawar hati pada masa kesesakan, maka kecillah kekuatan kita. Bahasa yang lain, maka lemahlah kekuatan kita. Padahal untuk menghadapi hari esok, ya kita membutuhkan sebuah tenaga yang besar, energi yang besar. Ya, hidup ini sebuah pergumulan. Tidak seorang pun di antara kita yang bisa berhenti berjuang, bergumul. Itu sebabnya kita harus punya tenaga yang besar, kekuatan yang besar. Dan jika kita tawar hati, maka dikatakan lemahlah, kecillah kekuatan kita. Saudaraku yang kasih, Alkitab punya banyak alasan. Tuhan punya banyak alasan untuk melarang kita tawar hati. Dengan kata lain, tawar hati itu senjata iblis. Saya ulangi, tawar hati itu menjadi senjata iblis untuk meruntuhkan iman kita. Menjadi senjata iblis untuk menghancurkan kehidupan kita. Khususnya pada hari-hari ini dengan berbagai pergumulan yang sedang terjadi, COVID-19 yang melanda bangsa kita bahkan dunia ini membuat banyak orang rasa takut, rasa khawatir, bahkan banyak manusia tidak punya lagi rasa semangat untuk menghadapi hari-hari ke depan karena persoalan yang sedang terjadi ini. Dan saya juga percaya, saya juga yakin seperti kata Alkitab bahwa pada hari-hari terakhir akan terjadi masa-masa yang sukar. Kehidupan tidak semakin baik, kehidupan tidak semakin menyenangkan, tetapi akan semakin banyak pergumulan dan demi pergumulan. Dan untuk menghadapi pergumulan yang besar itulah kita butuh power, kita butuh tenaga untuk menghadapinya. Itu sebabnya Alkitab katakan, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah, lemahlah kekuatanmu. Itu sebabnya hari ini buka hatimu, percaya sungguh-sungguh akan janji Tuhan, akan firman Tuhan, bahwa Dia berjanji akan menyertai saudara dan saya. Dia berjanji akan menjaga saudara, bahkan Dia menyertai hidup kita sampai memutih rambut kita. Dia akan tetap menggendong saudara dan saya. Saudara sebagai anak muda mungkin takut akan masa depan, mau jadi apa? Tetapi percayalah akan janji Tuhan. Kalau Tuhan memberi hidup, maka Tuhan juga akan menyediakan sarana hidup bagi saudara dan saya. Kalau Tuhan menciptakan saudara dan saya, maka saya percaya masa depan sungguh ada di dalam Tuhan. Itu sebabnya percaya akan firman Tuhan, akan janji Tuhan, dan jangan pernah tawar hati karena Dia akan menyertai kehidupan saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Baik, puji Tuhan, saya akan simpulkan dari pelajaran kita dalam episode ini tentang tawar hati. Tadi saya sudah jelaskan bahwa tawar hati akan membuat kita kehilangan semangat untuk berjuang. Padahal hidup ini sebuah perjuangan. Tawar hati
akan membuat kita tidak akan mengalami mujizat Tuhan. Bahkan tadi saya sudah sampaikan bahwa Alkitab berkata jangan tawar hati, karena Allah berjanji Dia akan menyertai saudara dan saya dimanapun kita berada. Itu sebabnya hari ini, dimanapun Anda berada hari ini, apapun yang menjadi pergumulanmu hari ini, pergumulan keluarga, pergumulan studi, pergumulan pekerjaan, atau pergumulan apapun yang sedang saudara hadapi hari-hari ini, jangan pernah izinkan tawar hati itu menguasai hidupmu. Karena ketika engkau tawar hati, maka engkau tidak akan pernah mengalami mujizat Tuhan. Karena ketika engkau tawar hati, engkau tidak akan pernah mengalami kemenangan dari Tuhan. Karena ketika engkau tawar hati, maka engkau tidak akan pernah semangat dalam menjalani hidup ini. Itu sebabnya buka hatimu dan percaya janji Tuhan. Jangan pernah tawar hati. Dan izinkan hari ini saya akan berdoa untuk saudara. Jika hari ini saudara punya pergumulan, jika saudara punya persoalan, izinkan Tuhan menjamah hidupmu sehingga engkau tidak tawar hati, ya. Siapapun saudara, bahkan dimanapun saudara berada hari ini, sebagai orang tua, sebagai anak muda, atau siapapun Anda berada, siapapun Anda hari ini, saya percaya Tuhan mau menjamah, Tuhan mau melawat saudara dengan kondisi apapun yang saudara hadapi. Mari taruh tangan di dada saudara. Saya akan berdoa untuk saudara hari ini. Tuhan Yesus, hamba berdoa untuk para pemirsa hari ini yang mendengarkan pemberitaan ini. Mungkin ada di antara pemirsa yang mendengar firman ini sedang mengalami pergumulan, persoalan yang berat, yaitu tawar hati. Maka hari ini biar kiranya Roh Kudus Engkau menjamah para pendengar, sehingga semua pendengar boleh membuka hatinya untuk Tuhan, akan janji Tuhan, sehingga rasa tawar hati tidak ada menguasai hidup para pemirsa. Segala kuasa kegelapan, kuasa iblis yang menguasai hidup mereka, yang membuat mereka tawar hati, kami tolak, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang punya pergumulan, mungkin sudah bertahun-tahun hari ini punya pergumulan, percayalah Tuhan akan menolong saudara jika saudara tidak tawar hati. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Biarlah segala hormat dan kemuliaan hanya bagimu Tuhan yang menjamah kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Senang boleh berjumpa dengan saudara hari ini dan kita akan ketemu kembali dalam episode berikutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.